Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya, Ika Lestari, Amalia Paramita, dan Lucy Giovanni akan bercerita mengenai benchmarking Kartini di era modern. Benchmarking adalah suatu patokan atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai atau membandingkan hal tertentu. Seorang tokoh wanita pertama yang sangat dikenal oleh masyarakat luas, termasuk di kancah internasional, yakni Dr. Insinyur Tri Risma Harini MT atau yang akrab disapa dengan Ibu Risma, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju dan mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Beliau lahir di Surabaya 20 November 1961 dan telah menjadi Wali Kota Surabaya wanita yang pertama pada tahun 2011. Gaya kepemimpinan Ibu Risma yang jujur dan transparan membuat banyak pihak merasa dirugikan. Ibu Risma mendapat tekanan di mana-mana. Puncaknya pada tanggal 31 Januari 2011. DPRD Surabaya melaporkan Wali Kota Surabaya ini ke Menteri Dalam Negeri Gunawan Fauzi untuk menurunkan dari jabatannya dengan alasan melanggar peraturan dari Kemendagri dan menyalahgunakan kekuasaannya. Namun usulan itu ditolak karena tidak cukup bukti dan data yang kuat. Selama di bawah pimpinan beliau, kota Surabaya banyak mengalami perubahan yang positif. Salah satunya, tata lingkungan yang lebih rapi dan bersih. Hal ini membuat Ibu Risma berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi Adipura 4 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Tidak hanya itu, beliau juga berhasil menempati posisi ketiga sebagai wali kota terbaik di dunia oleh The City Mayor Foundation melalui website resminya di www.worldmayor.com pada tahun 2014. Sosok beliau sungguh dapat menjadi teladan bagi kita. Jika semangat dan nilai aneka seperti yang ada di dalam diri Bu Risma kita miliki dan sudah terpupuk di dalam diri kita, niscaya semua keadaan atau kondisi apapun akan dapat kita lalui dan keberhasilan akan mampu kita capai. Seperti yang Ibu Risma pernah berkata, tidak usah berpikir asal dan siapa orang tua kalian. Kalian layak berhasil karena Tuhan itu adil. Tri Risma Harini. Nah, untuk tokoh wanita kedua yang menjadi benchmarking Kartini di era modern adalah Ibu Susi Pujiastuti. Wanita yang terkenal gaya dan perilakunya yang cukup nyentrik, ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari 1965 ini mulai menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Presiden Joko Widodo secara langsung memilihnya pada tahun 2014. Masa lalunya terbilang berbeda. Saat kelas 2 SMA, Susi terpaksa dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya di gerakan golput. Sejak saat itu, ia memutuskan tidak melanjutkan pendidikan sekolah dan memilih untuk berbisnis. Susi berusaha mengumpulkan modal bisnis sendiri sebesar Rp750.000 dengan cara menjual seluruh perhiasan yang dimilikinya untuk menjadi pengepul ikan di daerah tempat tinggalnya. Beliau juga berhasil mendirikan maskapai penerbangan Susi Air yang sekarang bernama PT ASI Pujiastuti Aviation. Untuk bisa menunaikan tugasnya sebagai menteri dengan baik, ia harus rela melepas semua jabatan sebagai presidir di perusahaannya sendiri. Tidak mudah menjabat sebagai menteri. Gayanya yang unik dan nyentrik menjadi sorotan kritikan publik. Ia dianggap tidak sanggup menjalankan tugasnya sebab hanya lulusan SMP. Namun, ia adalah sosok wanita berkarakter yang tegas dan berani. Gaya kepemimpinannya tidak ragu mengambil langkah ekstrim demi menjaga dan melindungi sumber daya laut di Indonesia. Salah satu tindakan heroik yang pernah dilakukan oleh Ibu Susi adalah meledakkan kapal-kapal negara lain yang secara ilegal memancing di perairan Indonesia. Hal ini sempat menjadi sensasional sampai seorang komikus senior terkenal di Jepang menggambarkan sosok Ibu Susi di salah satu komiknya dan mengatakan bahwa beliau adalah menteri paling keren di Asia.
Salah satu kutipan dari Ibu Susi adalah bekerja keras adalah bagian dari fisik. Bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati. Susi Pujiastuti. Untuk tokoh wanita benchmarking yang ketiga adalah sosok Mary Riana. Wanita kelahiran Jakarta 29 Mei 1980 ini adalah seorang pengusaha, motivator, dan penulis terkenal di Indonesia. Namanya semakin melejit saat film yang diadaptasi dari bukunya berhasil menembus angka box office untuk film Indonesia. Menjadi korban kerusuhan 1998, Mary Riana yang pada saat itu masih berusia 18 tahun harus rela terpisah dari keluarganya karena dikirim oleh ayahnya sendiri ke negara Singapura, bertujuan melindungi dia dari kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Dengan jumlah uang yang sangat terbatas, Mary harus bisa bertahan di negara orang seorang diri. Mary Riana memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas di Singapura demi bisa mendapatkan tempat tinggal, yaitu asrama di tempat dia kuliah. Segala hal pun mulai dia lakukan agar bisa tinggal dan hidup layak di Singapura. Dia rela menjalani lebih dari 2 pekerjaan sekaligus agar bisa memenuhi seluruh kebutuhannya selama dia tinggal di Singapura, sekaligus membayar uang semester kuliah dan mencicil utangnya pada universitas. Mampu menyeimbangkan waktu antara kerja dan kuliah telah mencerminkan bahwa Mary Riana adalah sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Berkat pengalaman hidupnya, Mary Riana pun terbentuk menjadi sosok yang berani dan tegas. Kepribadiannya ini mendorong dia menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Pada usia 26 tahun, Mary Riana berhasil menyandang predikat miliarder muda Indonesia karena kesuksesannya sebagai seorang pengusaha, penulis, sekaligus motivator. Salah satu kutipan dari Mary Riana adalah, seorang wanita juga bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh seorang pria. Mary Riana. Demikian tokoh-tokoh wanita yang menjadi benchmarking dari kami. Tanamkan sifat seorang Kartini pada diri kamu dengan nilai-nilai aneka. Kartini yang cerdas, pemberani, dan yakin akan semua yang dilakukannya menjadi sifat positif yang bisa menjadi teladan. Apapun profesinya, lakukan segalanya dengan usaha yang maksimal, ikhlas, dan tidak mudah menyerah ketika halangan datang. Yakinlah seluruh kerja keras kamu akan terbayar dengan hasil yang membanggakan, dan tanpa diketahui, kamu juga bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kamu loh. Terima kasih.